Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kepada seterus ayatnya 284 surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Lillahi, milik Allah. Jadi klaim bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya milik Allah. Bahkan dirimu yang membaca ini Al-Quran, yang mendengar atau mempelajari, mengkaji isi dan kandungan daripada Al-Quran, kamu semua adalah milik Allah. Nah, oleh karena itu sebaik-baik pinjaman itu kembalikan kepada pemiliknya dengan baik. Kamu punya mata, dikasih mata bisa melihat, kembalikan kepada Allah yang punya mata itu. Bagaimana? Jangan kamu melihat sesuatu yang negatif, tapi lihatlah yang positif. Lihatlah yang, dengarkan yang positif, jangan yang negatif. Berbicaralah yang benar, jangan yang dusta atau menipu. Berjalanlah ke tempat-tempat yang mengunduh ridha Allah, jangan sampai mendatangkan murkanya. Itu namanya tidak menipu kepada Allah SWT. Jadi sesuatu yang baik, Allah berikan kepada kita, kembalikan baik semuanya. Dan kamu pun nantinya akan dikembalikan ke surga karena ciptaan Allah, Allah mencipta kita, Adam di surga, lalu dikeluarkan dan dikembalikan ke surga. Berarti kamu tempatnya ke surga dengan kebaikan itu tadi. Karena kamu diciptakan ke surga, aku tidak peduli ciptaan ini kembali ke surga. Dan aku tidak peduli ciptaan ini masuk neraka. Jadi gempalan itu oleh Allah SWT dijadikan satu manusia. Gentongan yang namanya manusia, yang namanya Adam. Yang statis, yang tidak bisa bergerak, yang tidak ada nafas. Ketika diberi nafas, jadi Adam. Jadi Adam diambil lusuknya, jadi Hawa. Jadilah banyak manusia. Semuanya itu akan kembali kepada pemiliknya. Karena Allah mencipta surga dan neraka, pastilah manusia itu sebagian masuk surga, sebagian lagi masuk neraka. Tetapi kebanyakan mereka yang namanya manusia masuk surga. Kenapa? Karena Allah mencipta surga itu lebih banyak daripada neraka. Artinya rahmatnya Allah mendahului murkanya. Oleh karena itu kalau kamu berdosa, cepat-cepatlah kembali kepada Allah. Ketika kamu sudah kembali kepada Allah dan diterima taubatmu, maka seakan-akan kamu tidak tidak ada dosa. Itu hebatnya orang yang bertobat. Nah, itu milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah. Dan sebaik-baik pemilik kembali kepada Allah. Mau, tidak mau. Terpaksa atau sukarela. Perhatikan. Ketika langit itu dan bumi dipanggil oleh Allah. Hai langit dan bumi, datanglah kepadaku dalam keadaan terpaksa atau suka hati. Tidak ya Allah. Aku tidak akan datang kepadamu dalam keadaan terpaksa. Tetapi aku datang kepadamu dengan suka hati. Itu benda kan? Langit kan benda. Bumi juga benda. Statis. Tetapi itulah kenyataan pembicaraan langit dan bumi di dalam Al-Quran kepada Allah. Lalu bagaimana kita? Kita manusia. Punya akal. Punya lesan. Punya hati bisa paham. Kenapa? Karena kau memilih Tuhan selain Allah. Padahal kamu itu milik Allah. Baik yang muslim, yang kafir, yang musyrik, binatang, hewan, benda dunia, benda akhirat, semuanya, benda yang ada di langit, semuanya punya Allah. Loh, kalau kamu tidak menyembah kepada pemiliknya, kalau kamu pulang mau kemana gitu? Sementara dikatakan di dalam Al-Quran, kalau ada musibah kematian datang menimpa keluargamu atau dirimu, maka katakan inna lillah. Artinya apa? Suruh pasrah. Serahkan ya Allah, ini ya Allah, ayah saya meninggal dunia. Terimalah di sisimu ya Allah dan beri pelihara dalam surgamu. Jumpakan dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW dan dirimu ya Allah. Nah itu baik. Seorang keluarga yang ditinggal oleh ayahnya. Ibunya juga begitu. Ibunya meninggal, ya Allah aku serahkan ini ya Allah. Ibuku kepadamu. Aku saksikan bahwa ibuku adalah orang baik.
Orang yang beriman dan bertakwa masuk ke dalam surgamu. Malladzina ta'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Benih rata-rata. Bukan teriak-teriak. Aduh matilah pangkok. Matilah bu sengkok, matilah anak sengkok, mati bini sengkok, matilah kang laki sengkok. Ya. Ya laki boleh. Mati laki. Mun bini mati tahu rata-rata beb. Ini istri saya sudah meninggal dunia, beb. Alhamdulillah terselamat nih. Nah, makanya mereka harus baik hati. Datang keadaan kepada Allah dalam keadaan suka hati. Artinya ikhlas. Ya. Inna lillahi, kita milik Allah. Apapun yang menimpa kepada kita itu keputusan dari Allah, bukan keputusan kamu. Kalau kamu ditimpa suatu musibah, bukan kesalahan kamu. Itu dari Allah semuanya. Khairihi wa syarrihi minallah. Itu iman. Ya. Kalau orang yang beriman kepada Allah, baik yang datang kepada kita itu baik ataupun buruk, semuanya daripada Allah. Ketika baik datang kepada kita, menimpa kepada kita, kamu bersyukur, itulah orang beriman. Ketika datang musibah datang kepada kita, kamu bersabar, itulah nilai iman yang ada dalam hati manusia. Hati kita. Dan seperti itu gambarannya. Ya. Jadi kalau kita sudah milik Allah dan nyata bahwa manusia itu adalah kembali kepada Allah bila mana meninggal dunia ataupun segala urusannya bisa terselesaikan dengan apa? Dengan bergantung kepada Allah, Allah itu gampang sekali. Gampang sekali. Menyelesaikan masalahnya kamu itu gampang. Tinggal kamu sabar di dalam memohon kepada Allah. Ketika diberi, wah, kamu seakan-akan tidak punya masalah. Itu Ustadz sering seperti itu. Jadi gambaran-gambaran itu, pengalaman-pengalaman spiritualnya Ustadz itu sudah seperti itu. Makanya Ustadz itu memberikan gamblang kepada kamu supaya kamu juga bisa seperti Habib. Enak, bisa meniru gurunya. Kalau kamu sudah murid jadi meniru gurunya. Kalau kamu punya musibah, ada musibah. Kenapa? Kamu ingat Habib selesai. Kamu udah punya musibah, tidak ada masalah. Masalahnya kamu ini kecil. Yang dibilang besar kecil ada artinya. Nanti kalau Allah selesaikan, dengan tetapnya kamu sabar dalam pengajian, dalam taat, dalam mensyukuri, dalam bersabar. Nanti ketika dikeluarkan dari musibah, seakan-akan kamu tidak pernah tertimpa musibah. Sebagaimana gini, kamu dulu ketika masuk SD, ya atau SMP atau SMA, atau kuliah, ya. Ketika kamu sekolah, ya. Ruwet tak ruwet. Nah, sekarang kamu ingat itu? Tidak ada sudah. Enggak ya. Mak tadi makanya sekolah Islam, mikirin bini seruat dan sebagainya. Aneh kan bini seruat semakin. Ini, mun selain kita usah kayak enggak, lain lang namare. Nah, si Atip ini semakin saya kayak enggak. Bini mikir laki mikir bini nah. Lagi bini mikir anak potona beremah saya pementung sampai sekolah. Betul bener. Betul orang yang beriman ke Allah. Si ahlul Quran. Jadi yakin bahwa kita semuanya adalah milik Allah. Karena apa? Pernyataannya Allah milik Allah. Apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hatimu. Saya ingat gula di hati kepancen baik. Nah, dah tahu ya hati ni ucap baik tujuan lesan ni. Gula di apa? Di etikat baik kepancengan. Hati dia kan gula niat, mun gula ngak dia bekal baik. Apa memang mengkhianatkan bulan ni. Kenapa dia keluar? Ah dia. Keluar bimbing tak keluar Allah tahu. Nah. Jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hatimu sampai keluar di corongmu itu tadi, lesanmu, atau kamu menyembunyikan karena hasud, iri, dengki. Orang hasud kadang-kadang kelihatannya baik, tapi tujuannya jelek. Itu hasud. Kenapa hasud ada? Karena adanya di dalam hati, tak apa keluar lesan. Ya, Enggih, makanya jangan buanglah semua iri, dengki itu dalam hati, ya demi Allah dengan apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sungguh dengan berzikir kepada Allah hati menjadi bersih, suci. Oke. Yuhasibkum bihillah. Niscaya Allah akan memperhitungkannya kepadamu. Makanya macam-macam Allah tahu. Ambian nika dahirnya bentan bagus atau yatin bentan coba Allah tahu. Cek dah mahal dah, engkau tahu.
Tapi catat, ragib atid ini. Ragib kata kebagusan, atid robuan. Mangko tak milo ya. Jam atid. Ya. Ragib kan kebagusan melolo. Bagus langsung catat. Seratid kosong. Mungkin. Tapi mengeker kecoba sekarang langsung atid cebera kau catat. Seakan-akan nemu bahan lah. Jadi cungka aki kan lagi ya. Itu tiap cara dia. Ya. Atau ragib ben atid. Untuk apa? Memenangkan kamu, dirimu. Supaya kamu itu tetap di sisi Allah. Menyembah kepada Allah. Jadi ragib ini kan lebih senang kepada kita. Coba mungkar nakir, ragib atid kan aneh. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kemudian Allah itu berkehendak mengampuni orang yang dikehendaki. Kalau dia bertobat, diberi kekuatan untuk membaca istighfar dan tidak kembali kepada perbuatan dosa dan maksiat itu lagi. Itu karena apa? Pengampunannya Allah terhadap orang yang dikehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan mengadab atau menyiksa orang yang dikehendaki. Sehingga orang yang dosa, maksiat, kafir, fasik, munafik, dan lain sebagainya, itu dikuatkan untuk berbuat semacam itu karena Allah tidak berkehendak untuk menerima taubatnya, sehingga Allah tidak berkehendak. Dan Allah tetap menyiksa mereka dunia dan akhirat. Apa tidak kasihan Allah itu kepada orang munafik, kepada orang fasik, kepada orang kafir, kepada orang musyrik? Kasihan Allah. Karena mereka itu hambanya Allah. Tetapi bagaimana tidak mau? Kalau tidak mau dikasih. Sama dengan anak. Anak itu kadang-kadang oleh bapaknya dipukul. Ya. Kenapa? Dibilang, jangan meler kamu. Jangan nakal kamu. Jangan keluar kamu. Tetaplah kamu begini. Tetaplah kamu belajar. Tetaplah kamu taat. Tetaplah kamu bakti. Macam-macam. Pokol. Dengar-dengar yo share. Sama. Apa tak sayang? Sayang. Tapi karena tak noro, pokol. Ya. Ingat polisi itu. Polisi kalau sudah ketemu perampok bajingan, ya enggak? Pukul tidak? Dipukul. Apa polisi tidak kasihan? Kasihan. Tetapi karena mereka itu menghantui orang masyarakat, maka mereka sebagai penanggung jawab, tak segan-segan memukul dia, bukan tak kasihan. Tetapi memang sudah seharusnya berbuat seperti itu. Itu cara-cara mereka. Makanya kalau kamu taat, tidak mungkin Allah memberikan keburukan kepada kita. Kalau manusia sudah buruk, maka Allah tidak mungkin beri kebaikan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Kalau manusia tidak kuasa, jangan kamu misalkan mentang-mentang kaya, ya, lalu saya akan membagi-bagikan uang begini, ya. Seperti di media medsos, ya enggak? Triliun uangnya, tak kasih. Padahal orang yang masuk ke sana malah disuruh ajudi. Naudzubillah. Yang masuk disuruh ajudi. Bukan memberi, tapi mengajarkan mereka untuk bukan dermawan. Orang dermawan itu ngasih. Kalau tangan kanan itu yang tangan kiri tidak tahu. Ya. Apa tidak tahu mereka kalau nomor rekeningnya orang Islam di dunia ini atau di Indonesia? Mereka tahu. Tak gebang. Mana Pak rekeningnya orang-orang muslimin yang ada di ini? Namanya. Masukkan. Transfer apa mau. Seperti itu caranya kalau mau bersedekah. Kalau cuma bersedekahnya cuma 100.000 tapi tak ada marah. Istilah meloloh. Ya, yang ditunjukkan miliaran. Saya bagi luar ratusan ribu. Seakan-akan dia yang paling dermawan, seakan-akan dia yang paling kaya, seakan-akan dia yang paling viral di dunia, sehingga keviralnya itu membanggakan diri, sehingga banyak omset dari luar menjadi investor untuk mereka. Jadi memang selak masalah keduniaan, ya enggak? Tapi kalau masalah keakhiratan, enjoy, enak. Ya. Ada misalkan kalau di Ustadz katakan,
Setiap manusia itu, ya, umur 4 bulan dalam perut sudah ditentukan. Apa yang ditentukan? Rezekinya. Ya. Ajalnya, amalnya baik ataupun buruknya. Kalau rezeki sudah ditentukan, ya, kamu minta dan minta tetap itu saja. Tidak akan tambah, tidak akan kurang. Ya, paham. Tetapi wayur bizadakat itu ajaran syariat. Tapi hakikatnya sudah ada. Jadi orang yang dermawan itu bersedekah, menyuburkan rezeki dengan sedekah, yang suka bersedekah, itu subur rezekinya, itu sudah takdirnya Allah untuk menyuburkan rezeki lewat sedekah. Ya, tapi takdir rezekinya sudah ditentukan sama Allah SWT. Tidak bisa dikejar, tidak bisa ditiru. Ya, paham? Tetapi kalau bersedekah, kamu ya tidak usah meniru orang, niru Al-Quran. Prakteknya praktekin Al-Quran, niscaya kamu itu akan langsung bertatapan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mufassir tidak pernah menyampaikan kalimat-kalimat seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya manusia itu ya bermunajah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satupun yang harus lewat proses perantara, tidak pakai. Ya. Seperti kamu sholat itu pakai dorongan? Tidak pakai dorongan kalau kamu beriman bertakwa. Ketika sudah waktunya sholat, masuk, kita sholat. Ya, ketika kita mau punya rezeki, sedekahkan. Itu karena sebab dorongan daripada iman dan takwa. Karena apa? Kebersamaan kamu dengan Allah. Itu yang patut digarisbawahi. Kalau orang sudah bersama Allah SWT, tidak patut disuruh, tidak perlu disuruh. Kenapa? Karena ada kewajiban hati untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya sedikit Allah memberkahi apa yang saya sampaikan. Amin Allahumma.